Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Jinan, NPM 2011060027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi dan penelitian yang berjudul Alat Penyortir Sampah Organik dan Non-Organik. Oke, kenapa di sini saya mengambil tema alat penyortir organik dan non-organik? Karena pada era saat ini perkembangan teknologi begitu pesat yang dapat membantu pekerjaan manusia, sehingga muncullah sebuah ide untuk membangun sebuah alat yang dapat menyortir sampah organik dan non-organik. Nah, alat tersebut sangat-sangat membantu masyarakat atau penggunanya untuk menyortir sampah. Saya akan menjelaskan terdapat dua kompartemen sampah, kompartemen untuk sampah organik dan kompartemen untuk non-organik. Di sini maksudnya tersedia dua tempat sampah, di mana tempat sampah itu yaitu yang pertama tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah non-organik. Nah, ketika pengguna memasukkan sampah yang organik, maka otomatis akan terbuka kotak sampah tersebut. Oke. Yang kedua menggunakan sensor ultrasonik. Nah, untuk memudahkan pekerjaan manusia, kita tidak perlu lagi membuka tempat tutup sampah tersebut, melainkan kita hanya mendekatkan bagian tubuh kita atau mendekatkan sampah tersebut ke kotak sampah, maka otomatis kotak sampah tersebut akan terbuka. Memiliki timbangan yang terhubung dengan microcontroller sebagai penghitung berat. Jadi di kotak sampah tersebut di dalamnya tersedia penghitung berat, terpasang sensor penghitung berat, di mana kotak sampah tersebut dapat menghitung berat sampah yang dimasukkan. Misalnya, pengguna memasukkan sampah berjenis non-organik dengan berat 6 gram, nanti dia akan tampil di situs web berat tersebut dan tampil di LCD. Selanjutnya memberikan saldo uang untuk menarik masyarakat. Nah, ketika berat sampah tersebut sudah terhitung, misal 6 gram, maka akan terakumulasi berapa jumlah uang yang didapat oleh pengguna. Misal, 1 gramnya itu 1 rupiah. Nah, ketika pengguna memasukkan sampah yang berat 6 gram, maka dia akan mendapatkan saldo 6 rupiah. Dengan ini bakal menarik minat masyarakat karena memberikan benefit kepada mereka dengan saldo uang. Terintegrasi dengan IoT sehingga seluruh data dari sampah akan terlihat secara real time. Nah, kotak sampah ini akan terintegrasi dengan Internet of Things, di mana seluruh data-data yang ada di kotak sampah akan dapat dimonitoring atau dilihat di websitenya yang sudah dibuatkan untuk kotak sampah tersebut. Manfaat alat penyortir sampah. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Dengan alat ini tidak perlu melakukan sortir secara manual. Jadi dapat menghemat waktu seorang petugas kebersihan atau menghemat waktu seorang yang memang ditugaskan untuk memanajemen sampah tersebut. Jadi dia tidak perlu lagi manual untuk menyortirnya. Terintegrasi dengan IoT. Seluruh data berat dan jumlah harga dapat dilihat dari website. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terintegrasi dengan IoT, jadi seluruh data yang ada di kotak sampah tersebut akan dapat kita monitoring dan tersimpan di sebuah website yang telah dibuat untuk kotak sampah tersebut. Memberikan keuntungan setiap user yang membuang sampah dengan alat ini akan mendapatkan bayaran dan jumlah saldo dapat dilihat pada website. Oke, memberikan keuntungan. Yang pertama, keuntungannya dapat mempermudah manajemen sebuah sampah organik dan non-organik. Yang kedua, memberikan keuntungan yang berupa uang atau saldo yang akan tersimpan di website tersebut. Selanjutnya, perkembangan zaman. Mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi IoT. Nah, seperti ini, jadi teknologi ini atau kotak sampah ini saya buat untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana pada umumnya kotak sampah itu hanya sebuah kotak
atau tempat sampah yang ketika kita yang membuang sampah kita secara manual gitu, membuka kotak sampahnya dan juga menyortirnya. Nah, dengan terciptanya alat ini, jadi kotak sampah tersebut dapat mempermudah pekerjaan kita karena mengikuti perkembangan zaman yang terintegrasi dengan IoT. Oke, tujuannya itu alat ini diciptakan untuk menyadarkan masyarakat agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan juga sebagai mengikuti perkembangan digitalisasi yang memanfaatkan teknologi IoT. Jadi tujuan terciptanya alat ini menyadarkan masyarakat akan penting menjaga kebersihan dari sampah organik maupun non-organik. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman sekarang sangat pesat digitalisasinya, maka kita jangan mau kalah dari negara lain yang ketika mempermudah pekerjaan kita dalam menyortir sampah. Keunggulan alat teknologi terintegrasi dengan IoT. Oke, keunggulan alatnya yang pertama, alat ini menggunakan teknologi IoT di mana seluruh data dan seluruh kegiatan yang ada pada kotak sampah tersebut akan terekam secara real time dan akan dapat dimonitoring melalui website. Di bagian sortir, menyortir sampah dengan efisien. Ini maksudnya kita tidak perlu lagi menyortir sampah secara manual karena di kotak sampah tersebut terdapat dua penyimpanan atau dua kotak sampah, di mana kotak sampah pertama untuk kotak sampah non organik dan kedua untuk organik. Uang atau benefit, daya tarik masyarakat untuk menggunakan alat ini. Nah, benefit yang berupa uang ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mereka mau membuang sampah dan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara seperti itu, masyarakat tertarik minatnya untuk membuang sampah dan lama-kelamaan karena mereka terbiasa, maka sampah tersebut akan terus-menerus dibuang sesuai kotaknya atau sesuai tempatnya. Real time, data yang ada pada website adalah data real time. Nah, jadi kotak sampah ini terintegrasi dengan website, di mana data-data yang dikirimkan kepada website itu data yang secara real time. Misal, pengguna memasukkan sampah ke kotak sampah dengan berat sampah mencapai 10 gram. Maka dengan adanya sensor berat tersebut akan menghitung berapa beratnya dan mengakumulasikan berapa dana yang didapat atau benefit uang yang didapat oleh pengguna. Dan data-data tersebut dapat dilihat di websitenya secara real time. Oke, untuk siapa sih penggunanya ini? Itu sasaran penggunanya yang pertama dapat digunakan di pendidikan. Jadi sasaran penggunanya itu instansi pendidikan dapat menggunakan alat ini. Yang kedua, kesehatan. Di instansi kesehatan juga dapat menggunakan alat ini, UMKM dan perusahaan. Nah, tapi dari seluruh itu alat penyortir sampah ini bertujuan utama yaitu untuk masyarakat sasaran penggunanya, karena semua jenis pekerjaan dapat menggunakannya dan yang paling utama itu masyarakat untuk menyadarkan mereka akan pentingnya kebersihan. Penggunaan alat. Oke, untuk secara penggunaannya yang pertama, setiap pengguna alat harus membuang sampah untuk dimasukkan ke alat penyortir sampah. Dan setelah dimasukkan ke kotak sampahnya, dia akan menghitung berapa berat sampah yang dimasukkan tersebut. Terintegrasi dengan IoT. Ketika user telah memasukkan sampah ke alat untuk disortir, user dapat melihat berat dan nilai uang yang dihasilkan melalui website. Jadi ketika sampah setelah dimasukkan, mereka dapat memonitornya melihat website atau pengguna dapat memonitoring menggunakan website. Untuk menarik masyarakat agar dapat menghasilkan saldo uang tergantung dari berat sampah ya. Jadi menerima keuntungan ini maksudnya pengguna atau masyarakat yang membuang sampah ke kotak sampah, mereka akan mendapatkan benefit
tujuannya tidak lain dan tidak bukan ini hanya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan alat ini agar mereka dapat membuang sampah sesuai tempatnya, yang organik di tempat organik dan manual di tempat non organik. Terima kasih apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.